Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kakak dan adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk belajar tentang apa itu izhar. Di video sebelumnya kita belajar tentang nun mati atau tanwin ya. Nah, ini nun mati atau tanwin. Bahwa nun mati atau tanwin itu adalah tanda baca dalam Al-Quran yang mempunyai 4 hukum, yaitu ada izhar ya, yang sekarang akan kita bahas, izhar, ikhfa, iqlab, dan idgham ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang izhar. Nah, langsung saja Bapak, Ibu, kakak dan adik semuanya. Apa itu izhar? Nah, ini sengaja sudah saya tuliskan. Izhar adalah huruf hijaiyah yang dibaca dengan jelas atau terang apabila nun mati. Nah, apabila nun mati berarti yang ini. Apabila nun mati atau tanwin yang ini. Patah tain, kasroh tain, atau domah tain. Nah, ini disebut tanwin. Ketemu huruf izhar di depannya. Jadi itu dibacanya jelas. Huruf izhar itu ada berapa? Nah, ini huruf izharnya ada 6. Yaitu alif, ha, ain, ha, ghin, kho. Jadi huruf izhar itu ada 6 jumlahnya. Jadi sekali lagi, izhar adalah huruf hijaiyah. Nah, contohnya misalkan ini salah satu huruf hijaiyahnya. Akan dibaca jelas. Jadi semua huruf izhar ini akan dibaca jelas atau terang apabila nun mati atau tanwin ketemu huruf izhar di depannya. Nah, contohnya ini sebagian sudah saya tulis di sini contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi huruf izhar ini yang 6 adalah jelas ketika nun mati. Nah, ini ketika nun mati ini nun mati di belakangnya atau tanwin di belakangnya ketemu dengan huruf izhar yang 6 ini di depannya, maka dibacanya akan jelas. Seperti ini contoh lain, Bapak Ibu bisa dilihat. Di sini ada kata an'amta ya. Nah, ini an'amta. An ini nun mati. Nah, ini ya, nun mati. Nah, bisa dilihat ke sini. Mungkin Bapak Ibu ini nun mati. Ya, ini an. Nah, ain. Ini ain. Ain adalah huruf izhar. Nah, maka ini akan dibaca an'amta. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada kata in huwa. Nah, in huwa nun mati ya. Ini nun mati. Nah, ini di depannya ada huruf H. H itu adalah huruf izhar yang ini. Maka itu akan dibacanya jelas. Jadi in huwa. Seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat min goiri. Ini nun mati. Ini gin. Gin adalah huruf izhar. Berarti yang ini. Nun matinya kalau kita geser berarti yang ini ya. Ini adalah nun mati. Nah, jadi ketika nun mati, ini ketemu dengan huruf izhar. Nah, salah satu huruf izhar yang jumlah 6 ini, karena ini adalah huruf ghin ya, ghin, maka ini akan dibaca jelas atau terang. Jadi min goiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kata aliman hakima. Nah, ini adalah tanwin, yaitu patah tain. Nah, kalau misalkan kita lihat ke atas berarti ini. Ya,
Bapak Ibu dapat dipahami. Nah, tanwin ketemu dengan salah satu huruf izhar, berarti yang ini. Di sini ada tanwin, aliman. Nah, ini tanwin. Jadi patah tain ya, ini patah tain. Ketemu dengan salah satu huruf izhar di depannya. Nah, ini huruf H ya. Maka akan dibaca dengan jelas. Jadi aliman hakima. Jadi ini dibacanya aliman hakima. Ya, jadi sangat jelas dibaca haknya itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kata min ilmin ya. Nah, ini ada kata min ilmin. Ini tanwin. Tanwin berarti yang ini ketemu dengan huruf izhar di depannya. Nah, ini ain. Berarti ini akan dibaca jelas. Jadi dibacanya min ilmin. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu dapat dipahami ya, apa itu izhar dan jumlah hurufnya serta contohnya. Nah, sekarang kita akan lihat di di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada Al-Quran ya, Al-Quran kecil, sekedar contoh saja. Nah, ini sudah saya perlihatkan kepada Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kata an'amta, nun mati ya. Ini an'amta, ini nun mati ketemu dengan ain. Nah, ini ain ini adalah huruf izhar. Nah, nun mati berarti ini ya. Ainnya adalah ini huruf izhar. Jadi nun mati ketemu dengan huruf izhar di depannya, maka akan dibaca dengan jelas. Nah, terus kalau misalkan kita kembali lihat ya Bapak Ibu, ini contohnya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Di sini ada kata sawaun alaihim. Nah, ini ya domah tain ya, domah tain. Nah, kalau misalkan kita lihat berarti domah tain adalah yang ini ya Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah domah tain ya. Nah, ketika domah tain itu ketemu dengan salah satu huruf izhar yang ini. Nah, yang ini, maka itu akan dibaca jelas. Contoh katanya seperti kalimat yang ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Sawaun alaihim. Nah, ini ainnya terbaca dengan jelas. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga ya azabun azim. Nah, ini azabun azim. Nah, ini ya, ini juga ain dibaca jelas. Domah tain ketemu dengan huruf izhar, maka akan dibaca dengan jelas. Kemudian di sini juga ada, nah ini bukmun omyung. Nah, kalau ini omyung, nah ini ikhfa ya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan jelaskan tentang ikhfa. Jadi sekarang kita belajar tentang izhar dulu ya. Nah, di sini bukmun. Nah, bukmun. Nah, ain ini dibaca jelas karena domah tain ketemu dengan huruf izhar di depannya. Nah, ini huruf izharnya. Jadi dibacanya dengan jelas. Nah, ini juga ada sama Bapak Ibu. Minha. Nah, ini kata minha. Ini nun mati ya. Nun mati berarti masih yang ini sama ya yang tadi. Nah, itu nun mati ketemu dengan huruf izhar di depannya. Nah, ini adalah huruf H. Nah, H berarti yang ini. Maka itu akan disebut juga dengan izhar. Terus kalau misalkan kita, ini sengaja sudah saya persiapkan ya Bapak Ibu untuk
dipersingkat durasi waktunya. Nah, ini di sini ada bigofilin amma ya. Nah, ini bigofilin amma ya. Nah, ini adalah huruf izhar. Nah, ini izhar, ain huruf izhar. Ini ada kata ada namanya kasrohtain ya. Nah, ini tanwin disebutnya sebagai kasrohtain. Nah, kasrohtain ketemu dengan huruf izhar, huruf ain. Nah, ini ain adalah huruf izharnya, maka dibaca dengan jelas. Jadi bigofilin amma. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini ada juga kata wamin haitsu. Nah, ini tanwin ya, maaf, nun mati. Nah, ini nun mati ketemu dengan huruf ha. Nah, ini dibacanya dengan jelas atau terang. Wamin haitsu. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa itu izhar? Izhar itu adalah huruf hijaiyah yang dibaca dengan jelas atau tanwin atau terang ya. Jadi mohon maaf, izhar itu adalah huruf hijaiyah yang dibaca dengan jelas atau terang apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf izhar di depannya. Nah, huruf izhar yang ini ya, ini akan dibaca jelas apabila nun mati, berarti yang ini, atau tanwin ya, ketemu dengan huruf izhar di depannya. Nah, seperti ini ya, ini nun mati ketemu dengan huruf izhar, ini nun mati ketemu izhar ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kakak dan adik semuanya, tentang apa itu pengertian huruf izhar. Nah, di sini juga ada ilman hakimah. Nah, ini ilman adalah patah tain ya, ini adalah tanwin ya, tanwin patah tain ketemu dengan huruf ha berarti yang ini ya. Jadi nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf izhar yang 6, ini jumlahnya 6, maka akan dibacanya dengan jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti itu pengertian tentang apa itu huruf izhar, dan semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon kepada Bapak Ibu semua agar berkenan untuk membantu subscribe dan like-nya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.